kita memperhatikan dari aspek, legal kemudian juga kesempatan daripada kalau dari kami kesiapan bahan baku ya, kapasitas terpasang industri biodiesel sendiri sampai saat ini sudah mencapai 17,14 juta KL. Jadi kalau kesiapan dari, bahan baku biodieselnya sangat cukup dan nanti mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Kemudian juga kami terkait dengan persiapan aspek regulasi, sebenarnya juga tidak ada perubahan yang signifikan karena berdasarkan regulasi existing, peningkatan B30 menjadi B35 itu dimungkinkan tanpa merubah Permen SDM. Namun saat ini juga kami sedang menyiapkan keputusan Menteri SDM yang nanti akan mengatur pencampuran presentasi biodiesel tersebut secara fleksibel. Jadi nanti minimal dengan B30, kemudian juga nanti B35, atau mungkin justru nanti juga akan sampai ke B40 setelah pada waktunya. Kemudian juga kami juga sedang melakukan persiapan untuk pembahasan dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun nanti masalah spesifikasi. Ini yang paling utama, karena saat ini spesifikasinya masih sampai ke B30, tapi nanti perlu ditetapkan regulasi juga atau mungkin penetapan speknya terkait dengan B35 ini, dan kami sedang berkoordinasi dengan para pihak terkait. Oke, baik. Pak Edi, apabila melihat kondisinya begitu ya, penerapan dari implementasi B35 ini, apakah memang Anda melihatnya terlalu terburu-buru? Karena kalau kita perhatikan juga sesuai arahan begitu ya dari Menko Marves kita, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, melihat karena memang harga TBS yang turun ataupun jatuh, sehingga memang perlu dipercepat gitu untuk implementasi dari B35 ini. Apakah memang nantinya juga tidak menimbulkan masalah baru begitu? Karena kalau kita perhatikan bersama justru yang sudah diuji coba oleh Kementerian di B40 bukan B35. Ya, makanya kita pernah lakukan uji untuk B40-nya ya, secara uji statis sudah kita lakukan juga dengan Lemigas, kemudian juga nanti akan dilanjutkan juga dengan uji nanti B40. Jadi untuk masa transisi ini kita memang coba ke B35, dan juga kemarin Gaikindo atau mungkin juga para pihak terkait juga sudah mensupport untuk usaha ini, dan kami akan nanti juga, makanya tadi dari aspek teknik, dari speknya itu juga kami akan perhatian kembali dengan uji bersama dengan lembaga lab terkait, dan juga melibatkan komite teknis terkait dengan spek B35 ini. Jadi nanti mudah-mudahan dari aspek teknis juga tidak masalah, kemudian juga nanti ini bisa diterapkan sesuai dengan harapan pemerintah di akhir Juli nanti bisa berjalan. Walaupun nanti kita lakukan secara bertahap ya, jadi bertahap menuju nanti ke B35-nya tidak langsung itu, tapi bertahap karena juga masih ada masa transisi dari B30 menjadi B35, dan juga nanti kita harapkan secepatnya nanti bisa secara nasionalnya. Oke, baik. Pak Edi, ini kan B35 juga disiapkan begitu ya untuk memang sebagai langkah untuk menurunkan ataupun menaikkan harga TBS yang kemarin juga kalau kita perhatikan anjlok. Apakah memang Anda melihat ini juga sesuai ataupun sesuai rencana pemerintah begitu untuk menaikkan harga bisa juga menjadi tepat? Ya, kalau kita lihat suplai demand-nya ya, kan dengan kita nanti menyerap daripada CPO diperbanyak, ya kita harapkan nanti kan serapan dari pasar CPO ini sebagai akan naik, sehingga CPO-nya juga mungkin nanti akan terserap yang di TBS tadi, sehingga harga TBS di petani pun juga diharapkan bisa meningkat. Jadi memang tujuan utama ke sana, makanya tadi kan seperti juga Anda sampaikan, apakah nanti dibuat semacam fleksibel kalau waktunya CPO lagi rendah atau banyak nanti diserap melalui B35, B40, tapi waktu mungkin CPO-nya mungkin berkurang, pasokannya agak kurang, ya itu nanti dibuat menjadi ke B30 lagi. Jadi kita minimal nanti ke B30-nya. Oke, baik. Ini juga menarik apabila kita bicara terkait penyerapannya begitu terkait biodiesel ini. Sebelumnya kalau kita perhatikan juga pemerintah telah mengimplementasikan dari B30. Update dari penyerapan di B30 ini seperti apa, Pak Edi? Jadi status sampai dengan awal Juli 2022, ini serapan kita sudah sampai 4,9 juta KL, hampir 5 juta KL. Jadi dengan persentase dari alokasi awal sebesar 10,15 juta KL, itu kita sudah serapan kita hampir 49%. Jadi masih on track ya. Nanti kita itu sampai awal Juni ini berarti kan nanti PO atau mungkin penyaluran, target penyaluran sampai akhir Juni, dan itu masih berjalan, dan kita harapkan ini target kita di akhir tahun waktu kita masih dengan B30 itu kan sekitar 10,10
1 juta KL itu nanti bisa terrealisasikan, tapi nanti dengan adanya program B35 ya otomatis nanti mungkin target kita akan evaluasi kembali, mungkin akan meningkat gitu ya daripada target awal dari 10,15 juta KL mungkin akan meningkat menjadi sekitar 10,8 juta KL nantinya.